Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novia Rahma Akbaria, NIM 110 dari Studi Kelayakan Bisnis D. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang mini riset studi kelayakan bisnis pada UD Aurel. Profil usaha. UD Aurel terletak di Jalan Watudako nomor 112 RT 1 RW 1 Purworejo, Kota Mojokerto. Usaha ini dibina oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto. Usaha ini mengelola olahan ikan menjadi sebuah produk kerupuk. Kapasitas produksi dalam sehari dapat menghasilkan 100 kg kerupuk ikan. Produk kerupuk ikan telah dikenal oleh masyarakat. Usaha ini telah berdiri sejak tahun 2014 dan sampai saat ini telah berjalan selama 6 tahun. Metode penelitian. Penelitian dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020. Objek penelitian. Dalam penelitian ini, yang menjadi objek penelitian adalah hasil produksi dari UD Aurel, yaitu kerupuk ikan. Sedangkan untuk teknik pengumpulan data ada dua. Yang pertama, wawancara. Proses wawancara dilakukan dengan pemilik usaha, yaitu Bapak Hari Mahfudin, dan mengajukan sejumlah pertanyaan yang berkaitan dengan mini riset dengan panduan kuesioner. Hal tersebut dilakukan untuk memperoleh data yang diinginkan. Yang kedua, dokumentasi. Proses pendokumentasian data berupa foto saat melakukan penelitian. Kemudian, metode analisis data. Yang pertama, analisis deskriptif. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui tentang aspek-aspek kelayakan usaha UD Aurel yang meliputi aspek kelayakan teknis, pasar dan pemasaran, manajerial dan organisasi, lingkungan, finansial dan ekonomi, serta sosial dan budaya. Yang kedua, analisis kelayakan finansial. Analisis kelayakan usaha kerupuk ikan dalam penelitian ini digunakan untuk mencari apakah usaha kerupuk ikan yang dijalankan layak atau tidak. Adapun kriteria atau teknik yang bisa digunakan untuk menentukan kelayakan suatu usaha kerupuk ikan atau investasi antara lain average rate of return atau ARR, payback period atau PP, kemudian net present value atau NPV, kemudian internal rate of return atau IRR, dan probability index atau PI. Aspek teknis. Pemilihan lokasi pada dasarnya untuk menentukan suatu tempat atau lokasi yang tepat bagi suatu perusahaan untuk tujuan tertentu dengan memperhitungkan kelebihan dan kekurangan lokasi tersebut. UD Aurel memiliki beberapa faktor dalam penentuan lokasi usaha, diantaranya yaitu satu, lingkungan masyarakat. Pada saat mendirikan usaha ini, masyarakat sekitar menerimanya atau memberikan respon yang baik hingga saat ini. Yang kedua, jarak dengan pasar. Tempat usaha memiliki jarak yang cukup dekat dengan pasar, di mana jarak antara tempat usaha dengan pasar kira-kira 2 km. Hal tersebut cukup memudahkan pemilik dalam melakukan pembelian bahan baku atau bahan tambahan. Manajemen persediaan. Yang pertama, persediaan bahan mentah atau raw material. Bahan baku yang dipasok secara segar dan disimpan di freezer sebelum diolah. Bahan baku yang didapat berasal dari pelabuhan. Bahan baku yang digunakan merupakan bahan baku yang cukup berkualitas serta telah disortir terlebih dahulu sebelum dikirimkan ke tempat UD Aurel. Yang kedua, persediaan barang jadi atau finished good. Produk-produk yang sudah diproduksi diletakkan di plastik besar yang kemudian akan dilakukan pengemasan dan diletakkan di tempat penyimpanan. Ini merupakan gambar tata letak atau layout dari usaha tersebut. Selanjutnya, aspek pasar dan pemasaran. Untuk segmentation, kerupuk ikan yang diproduksi dipasarkan di Kota Mojokerto ataupun luar Kota Mojokerto. Segmentasi pasar pada produk-produk yang dijual UD Aurel yaitu semua kalangan dan dapat dikonsumsi berbagai tingkatan mulai dari anak-anak hingga orang tua. Yang kedua, targeting. Targeting di dalam pemasaran produk UD Aurel yaitu masyarakat umum, baik itu ibu rumah tangga, pekerja kantoran, pengusaha, dan lain sebagainya. Untuk positioning yang digunakan untuk memasarkan produknya, UD Aurel ini memiliki keunggulan dalam hal cita rasa yang tidak berubah karena terjamin kualitasnya dan juga memberikan layanan terbaik pada konsumen. Kemudian bauran pemasaran atau 4P. Yang pertama, produk. Produk yang terdapat pada UD Aurel yaitu kerupuk ikan. Pengemasan kerupuk ikan menggunakan plastik dan terjamin kualitasnya karena telah memperoleh perizinan PIRT atau produk industri rumah tangga. Yang kedua, price atau harga. Harga produk sangat menentukan keberhasilan kegiatan pemasaran. Jika harga relatif rendah namun kualitas produk tinggi,
maka konsumen akan cenderung tertarik untuk membeli produk tersebut. Harga untuk kerupuk ikan yaitu sebesar Rp8.000 dengan ukuran 2 kg. Yang ketiga, place atau tempat. Lokasi Ude Aurel berlokasi di Jalan Watu Dakon nomor 112, RT 1, RW 1, Purworejo, Kota Mojokerto. Lokasi ini sangat strategis karena berdekatan dengan lokasi pasar. Yang keempat, promotion atau promosi. Produk-produk Ude Aurel ini dipasarkan secara langsung maupun tidak langsung. Aspek manajerial dan organisasi. Yang pertama, perencanaan atau planning. Perencanaan jadwal proses produksi terutama untuk menghadapi musim-musim puncak permintaan. Biasanya menjelang bulan Ramadan dan hari raya terjadi peningkatan permintaan konsumen. Oleh karena itu, maka beberapa bulan sebelumnya Pak Hari akan meningkatkan produksinya. Yang kedua, pengorganisasian atau organizing, di mana usaha kerupuk ikan Ude Aurel ini memiliki jumlah tenaga kerja sebanyak 9 orang karyawan tetap yang khusus bertugas untuk mengelola produksi dengan jam kerja dimulai pukul 7 pagi hingga 3 sore. Yang ketiga, pelaksanaan atau actuating. Pelaksanaan yang ada pada usaha kerupuk ikan ini, pekerja selalu melaksanakan instruksi dan perintah pekerjaan dari Pak Hari. Karena dalam proses produksi kerupuk ini berproduksi sebanyak 6 hari dalam seminggu. Yang keempat, pengawasan atau controlling. Pengawasan yang dilakukan pada kerupuk ikan ini sudah cukup baik secara teknis maupun finansial. Karena sudah ada kepercayaan yang cukup tinggi dan jumlah tenaga yang tidak banyak. Pengawasan secara teknis dilakukan mulai dari pembelian bahan baku, proses pengolahan, sampai dengan penjualan. Sedangkan pengelolaan keuangan dilakukan sepenuhnya oleh pemilik dan dengan cara yang sangat sederhana. Dan Pak Hari selalu menjaga kualitas dan kuantitas kerupuk yang diproduksinya. Selanjutnya, aspek lingkungan. Di dalam suatu usaha akan dapat memberikan dampak yang menguntungkan dan merugikan bagi lingkungan sekitar. Oleh karena itu, dalam melakukan sebuah usaha perlu adanya kepedulian tersendiri kepada lingkungan agar lingkungan tersebut tetap terjaga kelestariannya. Ude Aurel ini tidak memberikan dampak negatif, hanya memberikan dampak seperti adanya sisa-sisa dari tulang ikan. Akan tetapi, pihak pemilik memiliki solusi seperti sisa-sisa ikan tersebut dijual kembali atau diberikan kepada tetangganya untuk pakan ikan agar tidak mengganggu ekosistem warga sekitar. Selanjutnya, aspek finansial. Dari hasil perhitungan payback period, diketahui bahwa modal atau investasi dari Ude Aurel produk kerupuk ikan ini akan kembali dalam jangka waktu 1 tahun 1 bulan. Yang kedua, dari hasil perhitungan ARR di atas diperoleh sebesar 182,9%, dapat diartikan bahwa usaha kerupuk ikan pada Ude Aurel ini dikatakan layak karena nilai ARR lebih tinggi dari tingkat suku bunga. Yang ketiga, NPV atau Net Present Value. Berdasarkan perhitungan di atas diperoleh nilai NPV sebesar 1.751.986,67, yang artinya usaha yang dilakukan Ude Aurel ini layak untuk dilanjutkan karena nilai NPV bernilai positif. Yang keempat, IRR atau Internal Rate of Return. Berdasarkan hasil perhitungan di atas, didapatkan nilai IRR sebesar 86,7%, lebih tinggi dari 1, maka dapat dikatakan usaha ini layak. Yang kelima, PI atau Profitability Index. Berdasarkan hasil perhitungan di atas, didapatkan hasil nilai PI sebesar 2,75 kali lebih dari 1. Artinya, bisnis investasi menguntungkan bagi Ude Aurel. Selanjutnya, aspek sosial, ekonomi, dan budaya. Apabila ditinjau dari aspek sosial, Ude Aurel memberikan dampak yang positif. Seperti adanya usaha ini, maka dapat memberikan sumbangan PDRB pada daerah. Lalu jika ditinjau dari aspek ekonomi, dapat memberikan dampak positif seperti halnya dapat memberikan lapangan pekerjaan serta memberikan pendapatan pada warga sekitar lingkungan usahanya. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.